di dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini Luar biasa. memberikan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai 26. Tetapi saya akan membacakannya pada ayat yang ke-20. Lembaga kita Indonesia memberi judul Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegahkan kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegahkan kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegahkan kekayaannya. Tema yang pada hari ini saya angkat adalah hidup bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, hidup bermegah di dalam Tuhan. Yeremia, sebuah kitab yang ditulis oleh Yeremia sendiri, yang ditulis pada tahun sekitar 626 sebelum Masehi. Yeremia, ketika dia waktu kecil, dia sudah diutus dan dipanggil Tuhan. Yesus berkata demikian, wahai Yeremia, aku akan mengutus engkau menjadi seorang nabi untuk memberitakan dan juga mengingatkan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan itu, karena mereka dulunya sudah bebaskan dari tanah Kanaan, tetapi mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Sehingga aku mengutus engkau, pergilah, berikan mereka peringatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah ilustrasi bahwasanya ada seekor burung. Burung ini adalah yang mempunyai bulu yang sangat cantik, bulu yang sangat berwarna-warni. Ketika dia bertengger dengan teman-temannya sekalian, dia bilang begini kepada mereka, "Hey guys, lihat bulu ini, cantik kan? Kalian mana bisa begini? Cuma aku doang yang bisa begini, bulu yang indah diciptakan oleh Tuhan." Tetapi waktu demi waktu, burung tersebut tetap terus memamerkan dalam unggahannya, dan pada suatu ketika teman-temannya itu merasa seperti, apa sih ini maksudnya selalu memamerkan kecantikan bulunya, awas saja nanti kami kena karmanya. Nah, konteks atau ilustrasi pemberitaan firman Tuhan kita ini sama seperti di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Pada ayat pasal sebelumnya menceritakan bahwasanya Yesus sesungguhnya memberikan sebuah malapetaka kepada bangsa Israel. Lebih tepatnya kepada, yaitu disebut bangsa Yahudi. Tuhan tahu Yeremia mengerjakan segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena Yeremia mengatakan seperti ini. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus, seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Kemudian Tuhan berfirman, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku, karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal. Sesungguhnya saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ungkapan saya mempunyai sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya naluri manusia pasti memiliki tujuan agar dapat memperoleh hidup bahagia dalam diri. Apakah manusia selamanya bisa bahagia? Oh, tidak. Tidak selamanya bahagia. Manusia bisa bahagia ketika dia bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan yang diperoleh dari pendidikan, pekerjaan, perkuliahan, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi pertanyaan yang kedua, apakah ketika manusia mendapatkan semua itu, apakah dia sudah bahagia? Seperti yang saya katakan tadi, kebahagiaan, gelar, dan sebagainya, itu hanyalah sebuah titipan sementara yang ada daripada Tuhan. Status juga, itu adalah semua titipan yang dapat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, di dunia ini manusia memang memiliki bijak dalam pengalaman hidup dan pendidikannya. Tetapi pada ayat yang ke-23 kan jelas dikatakan bahwasanya janganlah orang bijaksana bermegahkan kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegahkan kekuatannya, janganlah orang kaya bermegahkan kekayaannya. Jelas yang dikatakan oleh dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 26 ini, janganlah kita mencontoh seperti orang-orang yang bersunat kulit katanya. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-25 sampai dengan 25. Orang-orang seperti itu sama saja tidak mengindahkan Tuhan. Orang-orang seperti itu memegahkan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwasanya dirinya lebih baik jika dia hidup bisa lebih sendiri dibandingkan ada Tuhan dalam dirinya. Sehingga dia tidak mampu memahami dan mengenal
Yang menjadi pokok teologis dalam kehidupan kita untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang pertama, janganlah bermegah diri karena kesombongan, karena itu adalah bisa hidup kita jatuh ke dalam dosa dan hidup kita bisa semena-mena. Kemudian yang kedua, hiduplah bermegah dalam Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di dunia ini. Pada ayat yang ke-24 dikatakan jelas bahwasanya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi ini. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memperingatkan melalui Nabi Yeremia supaya bangsa pilihannya itu tetap berpegang kepada Tuhan sendiri. Janganlah lari daripada Tuhan. Tuhan mau setiap umatnya itu tidak jatuh ke dalam tangan atau ke dalam tangan iblis dan juga jatuh ke dalam pencobaan. Sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengambil pada dalam 1 Tawarik yang 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sadarlah bahwa kita sepenuhnya milik Tuhan. Jangan memegahkan diri kita karena kesombongan, tetapi megahkanlah diri kita bersama dengan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memelihara dan senantiasa selalu memberkati